Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahrus siyam wal qiyam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddusus salam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibus syarafi wal ihtiram. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin khairul anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaah afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramun, para hadirin yang kami muliakan, Ketua DKM beserta seluruh pengurus jamaah Masjid Baitul Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus pada hari ini di Ahad pagi subuh bulan Ramadan, Allah mengumpulkan kita, mudah-mudahan jamaah salat subuh pada pagi hari ini mendapatkan kesehatan, keberkahan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberi kesempatan dan kesehatan sehingga kita masih dapat menikmati indahnya bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, keberkahan, dan juga bulan menuju tangga kemuliaan sebagai hambanya yang bertakwa. Mudah-mudahan saum kita yang sudah 6 hari, 7 hari, atau mungkin 8 hari, atau mungkin baru ada yang 5 hari. Kadang-kadang kalau ibu-ibu mah ada yang mulai Selasa, ibu-ibu memulainya Kamis, ada lebarnya duluan juga, itu kalau ibu-ibu biasa itu. Mudah-mudahan Allah berikan limpahan rahmat, Allah terima seluruh amal ibadah kita, dan Allah ampuni seluruh dosa dan kehilafan kita. Salawat dan salam marilah kita limpahkan dan semoga selalu tercurahkan kepada Nabi, uswah dan qudwah kita, Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin sidang salat subuh yang dimuliakan Allah. Pada subuh kali ini saya mendapatkan amanah untuk menyampaikan tema tentang salatul jamaah, hikmah di dalam salat jamaah. Kira-kira demikian tema yang perlu diketengahkan pada pagi hari ini. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salat berjamaah itu disyariatkan atau dilakukan Rasulullah SAW tepatnya ketika di Madinatul Munawwarah.
Di Madinah yang sudah mendapatkan tempat yang nyaman, aman untuk melakukan sholat berjamaah, di masjid yang sekenal sekarang dengan Masjid Madinah Al-Munawwarah. Disitulah Rasulullah SAW mengawali sholat berjamaah, atau mungkin menetapkan sebagai bagian dari sholat itu sendiri, yang kemudian hukumnya sholat berjamaah berbeda pendapat di antara para ulama. Kenapa demikian? Karena nanti kita bisa ambil hikmah Rasulullah SAW memulai sholat berjamaah itu di Madinah, bukan di Mekah, memiliki makna dan hikmah yang sangat besar. Di Mekah tidak dilaksanakan sholat berjamaah karena sholat berjamaah itu pertama menunjukkan eksistensi kaum muslimin. Sementara di Mekah masih dalam keadaan lemah, sembunyi-sembunyi, sendiri-sendiri. Kalau muncul dan nampak sholat, ritual ibadah yang berbeda dengan masyarakat kaum jahiliyah ketika itu, akan mendatangkan kebencian, permusuhan, bahkan penyiksaan. Karena para sahabat di Mekah itu sholatnya sendiri dan tersembunyi. Sebelum diwajibkan 5 waktu, sholatnya 3 waktu. Hanya Umar bin Khattab yang terang-terangan sholat di dekat Ka'bah. Ya, karena memang kalau Umar bin Khattab kira-kira jawaranya Madinah, Mekah. Dia memproklamirkan diri berislam, beriman kepada Rasulullah itu di Mekah, dan karena beriman dan berislamnya dia sholat, dia dipukuli oleh orang-orang Quraisy dari pagi sampai siang. Nah, kalau orang biasa dipukuli sekali 2 kali sudah pingsan. Kalau Umar bin Khattab dipukuli dari pagi sampai siang. Ya, mungkin bergiliran orang memukuli Umar bin Khattab. Ini tidak akan kuat dilakukan oleh yang lainnya. Rasulullah SAW dalam tanda petik merestui Umar. Pertama, memiliki hikmah bahwa ini jangan macam-macam. Jawara kalian, jagoan kalian sudah ikut dengan kami. Hijrahnya pun Umar bin Khattab itu terang-terangan. Kalau yang lain sembunyi-sembunyi berangkat malam, pun termasuk Rasulullah berangkat malam didampingi oleh Abu Bakar, Umar terang-terangan mengumumkan, wahai sekalian orang Quraisy, saya Umar bin Khattab akan hijrah ke Madinah. Jika di antara kalian yang ingin istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, saya tunggu di lembah itu. Oh, ditantang gelut sama Umar bin Khattab. Yang lain mau merengket, lebih baik karena mungkin beda. Siapa yang siapa yang istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, saya tunggu. Lah kesingwani. Siapa yang mau? Eman ya rabine wakeh, masih ayu-ayu kon jadi janda, lah mending ning omah. Kira-kira begitu. Tetapi sasaran utama para jahiliyah Quraisy itu ya Rasulullah SAW, yang jika mendapatkannya 100 ekor unta dapat hadiahnya. Maka terkenal Rasulullah SAW berangkat malam-malam saat rumahnya dikepung, tapi diabadikan dalam surat Yasin itu. Allah tutup matanya, Allah pendengarannya. Dia tidur. Sayyidina Ali diminta tidur di pembaringan Rasulullah SAW untuk menggantikan tidurnya Rasulullah pakai selimut. Rasulullah jalan bersama Abu Bakar, kemudian menuju ke Gua Sur. Gua Sur itu cukup tinggi, kira-kira kalau jalan itu saya lihat ya dari pagi sampai siang lah. Jalan menuju Gua Sur tingginya seperti itu. Rasulullah jalan ke situ. Ini sekelumit kenapa Rasulullah SAW melakukan sholat jamaah itu di Madinah. Karena di Madinah, penduduk Madinah ketika itu sudah dalam
keadaan damai dan menerima Rasulullah. Sebelumnya berbaiat 72 kaum muslimin dari Madinah yang sedang berangkat haji. Dulu sebelum Rasulullah mensyariatkan haji, mereka sudah haji, karena haji itu dari Nabi Ibrahim. Mereka haji ke Mekah, kemudian berbaiat bersama Rasulullah SAW, 70 orang Madinah, Aus dan Khazraj bersatu. Dan Rasulullah ketika datang ke Madinah disambut dengan Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajib syukru alaina. Wajib syukur bagi kami karena datangnya Rasul yang mulia, yang dinantikan, dirindukan. Mereka senang datang dengan Rasulullah SAW. Dan disitulah kemudian kira-kira dalam perspektif politik, dalam pandangan politik, diumumkanlah negara Madinah, kira-kira begitu. Kaum muslimin sudah kuat, sekalipun kemudian banyak ronrongan. Dan mulai dari sejak hijrah ke Madinah sampai dengan berakhirnya periode Madinah, selama 10 tahun tercatat kurang lebih 83 kali peperangan. 83 kali peperangan. Berarti kalau dihitung dibagi 10 tahun, setiap 3 bulan sekali perang. Nah, wong Serang kuat nggak perang 3 bulan sekali. Bulan puasa maning. Nah, kalau orang Serang bulan puasa bukan suruh perang, suruh ngabuburit aja udah. Insya Allah kuat. Kemana ngeburitnya? Ke pantai Gope gitu. Mana yang adem-adem. Luar biasa. Dan kita perhatikan Rasulullah saat itu usianya 50 tahun. Rasul diangkat usia menjadi nabi 40 tahun. 13 tahun kemudian baru hijrah ke Madinah. Usia beliau saat hijrah jalan kaki selama 500 kilo itu usianya 53 tahun. Kita 53 tahun udah mulai pensiun kan, Pak? Udah mulai pensiun, boro-boro suruh perang, Pak. Kira-kira kerja bakti juga cukup utus anak aja. Abah mah lagi lari boyok. Itu 50 tahun udah mulai itu, Pak, udah asam urat, kolesterol. Kalau Rasulullah sudah mulai kuat. Ya, biasanya begitu. Usia 50-60 tahun masih kuat berperang, subhanallah. Wallahualam kalau kita sekarang. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat berjamaah ini penting. Karena para ulama kemudian berbeda pendapat tentang hukum salat berjamaah ini. Kalau Imam Syafi'i, salat berjamaah itu sunnah muakkadah, sunnah yang dianjurkan. Kalau Imam Ahmad, salat berjamaah itu wajib. Wah, ini repot kalau wajib nih kita ukurannya. Wajib kan secara fikih dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan mendapatkan dosa, kira-kira gitu. Imam Syafi'i menyatakan sunnah muakkadah. Repot kita nih kalau diwajibkan nih, Pak. Repot lah kalau belum biasa, kalau masih banyak pekerjaan. Kalau sudah mulai pensiun mungkin agak enakan lah gitu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, salat berjamaah itu minimal ada imam dan makmum berdua. Dalam kaidah bahasa Arab itu yang disebut jama' itu biasanya 3 ke atas itu baru jama'. Berjamaah itu 3, tapi dalam berjamaah minimal 2 orang. Salat berjamaah itu fardu ain khusus untuk salat Jum'ah. Fardu ain ini salat yang wajib untuk semua anggota. Hanya ulama berbeda pendapat apakah ibu-ibu juga wajib atau tidak. Nah, ini ada yang juga mengatakan wajib harus jamaah. Tapi sebagian Imam Syafi'i, madhab Syafi'i tidak. Jadi kebanyakan kita menggunakan madhab Syafi'i, salat berjamaah itu sunnah muakkad. Bisa juga sholat berjamaah fardu kifayah. Nah, fardu kifayah ini jika sudah ada yang sholat berjamaah ya tidak wajib. Kira-kira di masjid ada yang azan enggak? Kalau enggak kedengeran azan, datangin, khawatir enggak ada yang sholat berjamaah di Masjid Baitul Iman. Tapi alhamdulillah Masjid Baitul Iman itu sudah dikhususkan azan, qomat, sudah ada petugasnya. Jadi gugur satu kewajiban, udah ada yang qomatnya.
Sunnah berjamaah itu ketika sholat Idul Fitri, Idul Adha, ya, sholat istisqa, minta hujan. Kemudian ada juga hukumnya mubah. Ini di luar sholat yang sholat berjamaah, sholat rawatib, mungkin sholat duha, ada yang membolehkan. Seperti juga sholat-sholat yang lain. Gimana kalau dengan sholat taraweh? Ini sholat taraweh, kalau Rasulullah SAW hanya beberapa malam saja sholat taraweh berjamaah, selanjutnya di rumah. Cuman kalau kita di rumah itu alamat nggak taraweh. Kalau kita di rumah alamat nggak taraweh. Aneh bae alasanannya. Kolak durung entek lah, ketan bintul belum habis, masih ada aja alasannya. Kalau kita sholat taraweh di rumah, wis bolong bekon, bolong. Jadi oleh karena itu, mana yang lebih utama kalau dalam hal ini? Dalam hal ini sholat berjamaah di masjid, sholat taraweh itu lebih utama daripada di rumah. Yang ketika di rumah itu kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak, gitu. Di dalam hal ini sholat di masjid taraweh berjamaah itu lebih utama dibanding dengan sholat sendiri di rumah. Karena kadang-kadang ada juga sholat taraweh, karena sholat taraweh itu sholat yang dilakukan di bulan Ramadan. Sholat yang dilakukan di bulan Ramadan. Tarawih, rawah, asal katanya istirahat. Tarawih ini sebenarnya dilakukan pada masa Umar Ibnul Khattab. Jumlah rakaatnya 20. Ngitung biasanya sholat sunnah itu rawatib 10. Di bulan Ramadan dilipat gandakan sholatnya itu menjadi 20. Itu hitungannya. 10 itu sholat muakkad rawatib. Bulan biasa itu 10 itu qabla subuh 2 rakaat, qabla zuhur 2 rakaat, ba'da zuhur 2 rakaat, ba'da maghrib 2 rakaat, ba'da isya 2 rakaat. Itu sunnah muakkad 10. Pada masa Umar bin Khattab kemudian dilakukanlah sholat berjamaah, karena kaum muslimin pada zaman Abu Bakar sendiri-sendiri sholatnya. Jangan ditanya Rasulullah itu sholatnya, kalau dalam riwayat Aisyah itu sholat Rasulullah itu 8 atau 11 rakaat. Jangan ditanya berapa lamanya, karena kata Abu Bakar, kami sholat bersama Rasulullah SAW, sholat taraweh mulai dari sholat habis isya, selesainya kami buru-buru pulang ke rumah untuk sahur karena khawatir keburu subuh. Wis kebayang kok, dari jam 9 malam kira-kira, kalau agak sampai dengan jam setengah 4, kira-kira kalau kita kuat enggak? Mau bakal kuat pak kita mah. Imam rada dawa be diciriin, imam rada panjang be ditenggerin, diciriin. Bagian siapa besok? Ustadz Wawan suwe. Udah mulai agak banyak itu kemajuannya. Insya Allah sholat jamaah yang imamnya lama banyak kemajuan softnya. Maksudnya tinggal yang depan doang, sepi. Kita nggak diciriin, jangan-jangan dari jam 9, 10, 11, 12, 1, 2, 5 jam setiap, Masya Allah, berapa rakaat itu? 8 rakaat ya kira-kira 5 jam. Zaman Umar dibuat menjadi 20, setiap 4 rakaat istirahat. Taraweh namanya. Setiap rakaat 4 rakaat istirahat. Kalau di kita beda, bukan taraweh, ngebut weh, sprint, jalannya cepet. Itu tergantung kondektur. Siapa kondekturnya? Bilal. Maka Bilal itu harus yang rada kalem, biar imam tidak terpengaruh, biar imam gak ugal-ugalan. Ini kalau kondektur cari setoran itu biasanya sopir ugal-ugalan, seperti trayek Labuan Jakarta itu mobilnya udah luar biasa. Kalau zaman sekolah saya senang karena masih muda, ibu-ibu jerit-jeritan karena sholatnya karena sopirnya ngebut. Ya kan, kalau bilanya kalem, salatul qiyamah sabakumullah,
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bari ngangkat pinggang agak lama itu. Lurusin dulu mau gadeg. Kan beda kalau udah sepuh mah, Pak. Tapi kan kalau kondekturnya ngebut, Wassalamullahi wa ni'ma ajma'in sallallahu wassalam salatul qiyamah sabakumullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Imam tuh udah mulai terprovokasi dan dia ngambil satu nafas Al-Fatihahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahus samad. Allahu akbar. Boleh enggak? Boleh aja katanya. Imam praktis. Setelah waladdallin amin yasin. Itu kalau belum takbir, Pak, ngegerunek semua makmum, Pak. Ngegerunek, Pak, semua makmum. Allahu akbar je. Bagian Ustaz dikenin mah Yasin, wis kebayang 84. 84 ayat tuh, Pak. Itu sedang kedudukan, cuman imamnya paham. Yasin. Allahu akbar. Alhamdulillah. Repot kalau di kita. Nah ini taraweh maknanya santai. Kalau diserang ngebut. Bukan metik, personalingnya 5, jalannya 100. Insya Allah cepat. Cepat itu insya Allah. Biasanya kita milih jamaah itu kalau fair milih yang 8 atau yang 20. Banyak yang 20. Kalau fair. Secara umum lah, tanpa menanyakan mana yang utama. Kemudian yang cepat mau yang lambat. Yang cepat. Kira-kira gitu. Maka imam yang cepat itu digandrungi. Nah kalau imam yang lama itu diciriin. Begitu baca surat Yasin sampai 5-10 ayat udah ngomong, ya Allah, sholat tarawih malam besok pindah masjid saya. Pindah masjid, tidak disebut Baitul Iman lagi. Pindahlah dia masjid malam berikutnya. Sholat isya, begitu sholat tarawih, kok suaranya imam yang kemarin di sono. Musibah ini mah, lama lagi aja. Malam ketiga di rumah Pak sholatnya itu. Udah mending di rumah aja. Itu alasan kenapa orang banyak sholat tarawih di rumah. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai jam berapa Pak? Sampai zuhur. Sampai syuruk. Ya. Enak lah kira-kira. Yang sambil duduk tuh enak. Yang gak enak tuh yang sambil berdiri begini, agak pegel. Air nggak disiapkan gitu, nggak ada air minum, repot. Jangan kuliah subuh, harusnya kuliah taraweh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, keutamaan salat berjamaah itu Rasulullah bersabda, salatul jamaah, salat berjamaah itu afdalu min salatil fardhi, lebih utama dibanding dengan salat sendiri di sab'in wa 20 derajat, dengan 27 derajat. Sekalipun sunnah muakkadah, tetapi memiliki keutamaan yang sangat besar. Kalau di rumah mungkin 10 pahalanya, hanya 10. Karena wa man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang datang kepada Allah dengan kebaikan, Allah berikan 10. Wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Akan tetapi jika dia melakukan kesalahan, tidak dibalas kecuali dengan semisalnya saja. Dia tidak dizalimi. Itulah kenapa hikmahnya atau Maha Rahman Rahimnya Allah, jika mengerjakan kebaikan 10,
Ketika sudah meniatkannya saja sudah mendapatkan pahala. Meniatkan keburukan tidak ditulis sebuah dosa. Melakukannya sebanding. Pahala mengerjakan kebaikan, niatnya sudah mendapatkan pahala, begitu dikerjakan lipat gandakan 10. Untuk sholat jamaah menjadi 27 derajat. Imam Ahmad bin Hanbal kenapa mewajibkan? Karena ada riwayat yang mengatakan Rasulullah SAW menyatakan begini, aku akan perintahkan Umar atau Abu Bakar untuk sholat, memimpin sholat isya berjamaah, dan aku akan keliling ke rumah-rumah kaum muslimin, siapa yang tidak sholat berjamaah saya bakar rumahnya. Kobong saya ranggut. Bisa kebakaran kita kalau seperti ini. Nah, ini sangat memberatkan. Sangat memberatkan. Imam Syafi'i berhati-hati untuk memutuskan wajib itu, lebih aman memutuskan sunnah muakkad, sunnah yang dianjurkan. Kenapa? Karena memang memiliki keutamaan tadi. Silahkan, insya'a jika dia mau, jika dia suka, dia mengerjakan sholat berjamaah. Tetapi sholat berjamaah itu sekali lagi memiliki keutamaan 27 derajat. Dan setiap langkahnya menghapus kesalahan, setiap langkahnya ditulis kebaikan dan diangkat derajatnya. Satu langkah menuju sholat berjamaah. Nah, bagaimana sunnahnya? Sunnah sholat berjamaah itu sunnahnya wudunya dari rumah. Sunnahnya kalau dapat pahala sunnah, wudunya dari rumah. Ntar aja lah sholat wudunya di masjid, tidak mendapatkan keutamaan. Enggak apa-apa, cuman utamanya di rumah. Karena hadisnya, barang siapa yang dia berwudu, wudunya dengan benar, kemudian dia berangkat ke masjid, maka setiap langkahnya menghapus kesalahan, langkah keduanya mendapat menaikkan derajatnya. Kata Rasulullah SAW, setiap jejak menuju masjid itu akan tertulis, tidak akan pernah hilang. Al-baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Al-baqiyatus salih, jejak bekas atau sisa kebaikan itu utama. Khairun 'inda rabbika, lebih baik di sisi Tuhanmu. Kenapa? Karena setiap jejak itu sekalipun dihapus oleh angin, ada hujan, sekarang musim hujan, tapi jejak itu di sisi Allah itu akan membekas dan akan kita lihat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jejaknya itu masih ada, sekalipun terhapus, tersapu. Kalau zaman di Rasulullah padang pasir, terhapus dengan angin, terhapus dengan hembusan badai, tapi di sisi Allah al-baqiyatus salihah itu akan ada jejaknya. Maka disunnahkan sebagaimana kita sholat di masjid, setelah atau sholat sunnah dengan sholat berjamaahnya berpindah tempat, agar jejaknya semakin lama, semakin banyak. Begitu. Nah, setiap orang yang datang ke masjid itu pasti ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia masih di masjid. Punya wudu terus. Dia sholat fardu, sholat isya. Dia kemudian nggak keluar di masjid, zikir, sholat. Dia dihitung pahala sholat sekalipun hanya diam di masjid. Zikir, pahalanya terhitung pahala sholat. Maka dianjurkan, disunnahkan berpindah tempat. Sebenarnya sholat sunnahnya ba'diyah, qobliyah itu kalau Rasulullah di rumah, utamanya di rumah, karena ada hadis wala taj'alu buyutakum qubura, janganlah kau jadikan rumahmu seperti kuburan. Kalau sholat sunnah itu utamanya di rumah, tapi kalau sholat wajib utamanya di masjid. Cuman kalau kita yang rumahnya jauh, kalau sholat sunnahnya di rumah, nggak keburu Pak, nggak kebagian jamaahnya. Sampai di masjid sudah tahiyat akhir, nggak kebagian, jauh rumahnya, jalannya pelan. Kalau zaman Rasulullah, dia datang ke masjid, sholat isya apa sholat apa, maghrib. Ada sahabat yang datang ke masjid, begitu sampai masjid dia batal.
Dan Rasulullah sudah memulai sholat rakaat pertama, takbiratul ihram. Batal dia. Dia kemudian pergi ngambil wudhu. Dari masjid ke tempat wudhu itu 0,5 kilo jauhnya. Jalan. Sampai balik lagi ke masjid masih kebagian rakaat pertama. Wudhu. Berapa tuh Pak? Lama bener sholatnya. Jadi jalan 0,5 kilo ke gerbang lah gitu, ke SMP 1 mungkin jalan sana. Balik lagi ke sini masih kebagian rakaat pertama. Kalau kita wudhu di situ aja sampai sini udah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lewat Pak. Saking cepetnya. Apalagi sholat tarawih. Udah kebagian aja. Waduh, ini boro-boro. Akhirnya apa? Wudhu juga buru-buru. Mau kentut juga ditahan. Kan makruh. Makruh sebenarnya. Kalau kita lagi sholat kentut ditahan, makruh sebenarnya. Memang bikin mules sih Pak. Ya, kalau Ustaz Abdul Somad kalau di belakang mah tembakin aja lah gitu kira-kira. Ngan repot. Kalau imam ya harus terjaga lah, harus ditahan. Karena kita nggak biasa ada imam batal, sering batal nggak biasa kita. Itu bisa bubar jamaah kalau imam batal. Imam juga harus tahu diri. Nah, oleh karena itu, sholat berjamaah ini memiliki beberapa keutamaan. Pilihlah di antara kalian yang paling bagus bacaannya, yang paling hafal Qur'annya, yang paling ngerti agamanya, paling tidak dia paham rukun, syarat dan rukun sholat. Tidak asal pilih imam. Nah, kenapa kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ini? Mungkin para ulama mendefinisikan syarat-syarat jadi imam itu mereka yang harus memiliki bacanya paling bagus. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali menunjuk para sahabat yang bacaannya bagus. Abu Bakar jarang suruh jadi imam. Karena apa? Kalau Abu Bakar itu kalau jadi imam itu nggak kedengeran bacaannya karena banyak menangis. Orang nangis bacaannya kadang-kadang nggak jelas. Nah, nggak diizinkan sama Aisyah untuk mimpin sholat berjamaah. Ada Anas bin Malik. Kalau kira-kira kalau adzan mah Bilal yang suruh adzan, yang suaranya enak. Kalau kita makan ada, makanya kalau di masjid, kalau Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu memang muadzinnya bagus-bagus. Tapi kalau di masjid biasa yang pinggir-piringan sama aja Pak kira-kira dengan di sini. Udah sepuh juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu biasanya kalau di kamu mah udah begitu, udah aki-aki semua baru azan. Udah nggak kuat soalnya. Sehingga nggak menarik. Tapi kalau di Mekah Madinah memang digaji. Gajinya 40 juta. Daftar aja lah kita jadi muadzin di Masjid Haram. Gajinya 40 juta Pak. Imamnya berapa? 90 juta. Cocok ya. Udah pensiun aja kita Pak, Jemari lah jadi imam aja. Dapat apa? Udah sholat dapat pahala, digaji 90. Antar jemput supir pribadi digaji supirnya sama negara. Enak bener jadi imam. Nah, imam ini harus yang paling bagus bacaannya karena memang dia menjadi tolak ukur. Orang kalau berjamaah itu enak, khusyuk, bisa mendengar, menikmati suaranya, menikmati. Kalau kan itu ada hadis Rasulullah SAW, laisa minna man la yataghanna bil Quran. Bukan umatku yang tidak membaguskan bacaannya dalam Al-Quran. Laisa minna man la yataghanna bil Quran. Bukan umatku yang yataghanna, yang tidak membaguskan atau apa melagukan ya taghanna itu ghanna itu menyanyikan kalau bahasa itu bil Quran, tapi juga tidak mentang-mentang jadi qori nasional dibawa sholat pakai bayati, repot itu Pak. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Udah mulai keder, wah kata imam, udah ini mah jam 10 selesainya. Ada tempat-tempatnya, sehingga siapa yang paling enak dia paling banyak hafalannya. Tapi biasanya kalau enak baca Qur'annya, biasanya tajwidnya udah bener. Saya ketika belajar ngaji, diajarin ngaji sama orang tua, sama bapak, minta diajarin lagu, dimarahin, Pak. Jangan minta lagu, benerin dulu tajwidnya, nanti juga bisa. Dimarahin, Pak. Saya pengen belajar qori karena dengan Nanang Qasim dulu kan enak gitu, Pak, ajarin, Pak. Dibentak saya, benerin dulu tajwidnya, jangan minta ngaji qori nggak bener salatnya kita kira-kira. Jadi nggak sempat belajar ke Nanang Qasim saya, Pak, karena nggak boleh sama orang tua. Ya jauh Pak Nanang Qasim di Serang, saya kan di sana di kampung. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus selektif memilih imam? Karena memang imam itu kalau sudah ditetapkan siapa imamnya, wajib kita ikut. Sekalipun dia kurang sreg di hati kita, ini wajib, Pak. Idza kabbarul imam fakabbiru, kata Rasulullah. Jika imam takbir maka kalian takbir. Jika imam ruku kalian ruku. Jika kalian imam sujud kalian sujud. Itulah syarat sahnya berjamaah. Kenapa kita nak? Kata Rasulullah, begitu juga ketika kita memilih pemimpin. Memilih pemimpin itu juga harus selektif. Kita berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami atau anak keturunan kami lil muttaqina imama, menjadi imam orang-orang muttaqin. Berarti jamaahnya orang bertakwa, imamnya harus lebih takwa. Pilihlah pemimpin yang memang memahami tentang syarat dan rukunnya, agar dia tahu trek kemana dan di mana dia harus ruku. Trek sholat harus tahu syaratnya, seperti trek dan tahu sholatnya jalan memimpin negara, memimpin sebuah kepala keluarga. Kalau ibu-ibu, kaum wanita selektif memilih kira-kira laki-laki imam, calon imamnya. Begitu juga kita memilih calon istri, selektif juga. Ada syarat-syaratnya. Kalau dalam rumah tangga itu kita memilih pasangan ada 4. Tungkahul almar'atu di arba'. Menikahi wanita itu karena 4 hal. Li jamaliha, li maliha, li hasabiha, li diniha. Karena kecantikannya, karena hartanya, karena keturunannya, karena agamanya. Tapi kata Rasulullah, fadhfar bidzatid din taribat yadaka. Utamakan yang beragama, kamu akan beruntung. Bagus, karena ketika kita memilih pemimpin sholat, maka setiap kita ruku harus menunggu imam ruku. Jangan balap. Imam mentang-mentang nggak setuju dengan imam, imamnya sujud, kita biarin aja, biarin kompak aja. Biarin aja, dia ruku, kita sujud duluan. Kira-kira gimana? Jadi karena ini kenapa harus wajib? Karena kita batal kalau kita bermakmum kemudian kita mufaroqoh, yang nggak dapat berjamaahnya, kira-kira begitu. Mungkin sholatnya tetap sah, tapi nggak dapat 27 derajat. Karena begitulah kaidahnya. Kata Rasulullah, idza kabbarul imam fakabbiru. Apabila imam takbir baru kalian takbir. Maka bagusnya sholat berjamaah itu kita takbir Allahu Akbar. Ketika imam bar, kita baru semua angkat tangan Allahu Akbar, kompak. Tapi kayaknya di kita mah belum ada. Imamnya udah lama gini dulu. Usolli. Gagu lagi. Usolli. Udah repot, udah lama begitu, udah makmum. Nah itu makmum harap tenang, tunggu imam takbir.
Jangan imam nunggu usoli suwe, mentang-mentang dia nggak pakai usoli, langsung kita madipitan bela suwe imamnya usoli, Allahu Akbar duluan, nggak boleh. Sama ini juga bermasyarakat. Kalau kita sudah menentukan imam siapa, wajib taat. Seperti misalnya kita menentukan Ramadan atau Idul Fitri, kita harus ikut pemerintah. Itu yang lebih utama sebenarnya. Sebenarnya itu ada pendapat yang lebih utama siapa? Ada qadhi. Siapa qadhi yang memilih? Khalifah atau pemimpin. Qadhi itu hakim itu. Walaupun boleh, ada sebagian boleh, tapi utamanya kalau negara. Nah, kita wajib begitu. Dan semua kaum muslimin mayoritas itu mengikuti pemerintahnya. Karena memang sunnah juga begitu, ati Allah wa ati Rasul. Maka pilihlah pemimpin yang selektif, yang paham. Karena kalau sudah ini, itu juga setuju harus ikut. Untungnya bernegara mau bukan sholat gitu kira-kira. Nah, oleh karena itu menjadikan sholat sebagai patokan, aqimis sholah wa'at, bukan af'alus sholah. Perintahnya adalah aqimus sholah wa'atuz zakah. Dirikan sholat, tegakkan sholat, dan tunaikan zakat. Bukan af'alus sholat, kerjakan sholat, bukan. Tapi aqimus sholat, tegakkan sholat. Karena sholat itu bukan hanya tegak berdiri. As-qiyam qama yaqumu, berdiri itu diartikan sholat dalam bahasa. Seperti hadis Rasulullah, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berdiri, siapa yang berdiri di bulan Ramadan, dia diampuni dosa yang telah lalu. Ngadeg di bulan puasa. Ngadeg bae, ngadeg. Atau enak yang bagian tugasnya security, ngadeg bae. Siapa yang berdiri di bulan Ramadan, dia akan diampuni dosa yang telah lalu. Man qama ramadhana, barang siapa qiyam, berdiri di bulan Ramadan. Maksud qama di sinilah salat. Barang siapa yang salat di bulan Ramadan, tarawih, maka dia diampuni dosa yang telah lalu. Mudah-mudahan kita diampuni dosa kita yang telah lalu. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW ketika dipilih pemimpin, pemimpin itu sunnah tahu jamaahnya, harus tahu jamaahnya. Maka Rasulullah mensunnahkan setiap mau imam sholat menghadap ke belakang, kemudian mengatsuwu sufufakum, rapatkan dan luruskan sholat safnya. Fa inna taswiyatas sufuf min tamami sholat, karena rapat dan lurusnya barisan bagian dari keutamaan sholat. Sambil lihat jamaahnya siapa, tua, muda, anak-anak, karena imam juga harus bijak. Kalau di jamaahnya pada saat sholat ada anak atau bayi yang nangis, imam harus mempercepat bacaannya atau memperpendek bacaannya. Tadi sekalipun dia meniatkan begitu awal surat itu, dia membaca Al-Waqi'ah misalnya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Terus dia mau, tapi begitu terdengar ada yang nangis, dia harus mengendekkan bacaannya. Jangan mentang-mentang biarin aja, salahnya dewek dari imam. Gawe anak ning masjid jojong terus. Enggak begitu. Karena bukan hanya ibunya yang terganggu, jamaah yang lain terganggu, pasti enggak khusyuk. Anak-anak bae bebayi di gawe ning masjid. Khusyuk nggak sholat di sebelahnya. Bukan hanya ibunya yang terganggu, itu semua ngerasain sejamaah. Maka imam yang paham, pendekkan, segerakan sholatnya. Idza rujjatil ardu rajja wa bustatil jibalu basta. Ada yang nangis, Allahu Akbar, ruku aja. Jangan ditambah, tak tambahi sekalian. Kalau tabarok, garas sih ngegawa anak. Itu imam namanya imam dendam kan. Kayaknya tetangga sebelah kayaknya singgawa anak. Ini imam harus bijak.
Karena apa? Sholat itu bukan hanya sekedar menambah derajat, tapi juga menambah kehusuan, kenikmatan. Kalau dengan sholat berjamaah kemudian hilang kehusuannya, boleh jadi sholat di rumah lebih utama, gitu. Atau misalnya ini sholat masjidnya masjid sengketa, misal tanahnya yang sengketa itu, biasanya begitu. Ini digugat sama developer, misal laporakan developernya, terus lapor itu sengketa berarti. Nah kalau tanah itu sengketa, cari masjid lain yang tanahnya nggak sengketa, masjidnya sepi, salahnya sengketa, selesaikan dulu. Itu lebih utama di masjid. Seperti tadi, mana yang kira-kiranya sholat tarawih juga begitu. Kalau di rumah lebih khusyuk, di rumah lebih utama. Tapi kalau di rumahnya tadi terus lewat deh, udah di masjid lebih utama. Sholat di masjid udah nggak punya utama. Nah oleh karena itu imam harus paham, sawu sufufakum, rapat dan luruskan barisan. Karena kata Rasulullah, jika saf kalian, barisan kalian tidak rapat dan tidak lurus, saya khawatir hati kalian juga nggak rapat dan nggak lurus. Maka sholat berjamaah hikmahnya itu merapatkan barisan, merapatkan persatuan, mengikatkan hati kaum muslimin. Karena setiap seorang orang hendak bersolat berjamaah, dia harus melepas setiap urusan pribadinya dengan orang-orang, dengan jamaah di sekitarnya. Karena pasti kalau ada urusan pribadi, aduh si anu sholat berjamaah, udahlah kita di belakang aja, males sumeh, marak wong model mengkonon kuan. Ini persoalan hati, mohon maaf, karena seharusnya hilangkan persoalan di rumah, persoalan pribadi. Shaf di masjid harus rapat, itu menunjukkan bahwa kita bersaudara. Rasulullah menganjurkan begitu. Saya khawatir kalau renggang, hati kalian juga renggang. Patokannya apa? Jangan sampai anak kambing lewat. Kita mah anak kebo gak bisa lewat. Rapat itu sebenarnya harusnya mah ketemu. Ini samping kelingking dengan kelingking rapatnya. Cuman kita mah nggak enak kan? Wih rapat amat sih. Kayaknya ada lagi yang pengen rapat tuh yung jagang gini. Sengkar sekalian kan. Ada, karena memang sunnahnya begitu, utamanya begitu. Kalau kita tidak begitu, berarti hilang keutamaannya. Kira-kira gitu. Boleh nggak Ustaz sholatnya renggang? Boleh aja, cuman mengurangi keutamaan sholat. Karena indikasi hikmahnya sholat itu bagaimana agar anggota masyarakat ini kompak. Dan kita bisa memastikan, saya bisa memastikan atau bukan survei juga sih. Satu masyarakat yang sholat berjamaahnya banyak, itu masyarakat itu kompak. Itu cirinya. Ciri masjidnya sepi, berarti masyarakatnya nggak kompak. Jojong baik imam, kita mending umah baik jojong. Orang pengen makmum karo wong kono mah jeren ning atiku. Mau kerja bakti ta, mau sholat ta, udah. Kalau ada pengumuman di masjid, siapa sih ngumakan gue? Paling gak wong kono doang. Wis lah, kita mending umah baik. Wis anak baik ning masjid anak. Nah, ini persoalan kenapa sholat berjamaah itu dianjurkan? Karena kita diusahakan untuk menghilangkan ghil tadi. Karena doa kita, ghillan lilladzina amanu. Ya Allah, jauhkanlah ghil, rasa benci dengan orang-orang yang beriman, baik yang sudah tua, yang sudah tidak ada, ataupun yang sudah ada. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina. Ya, kita memohon ampun kepada Allah, wal taj'al fi qulubina ghilla. Dan janganlah dijadikan dalam hati-hati kami ghillah. Kita doanya begitu, itu ada doa begitu. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jangan ada di hati kita ghil sesama orang yang beriman. Karena itu mengganggu persaudaraan, mengganggu sofnya. Karena indahnya berjamaah, indahnya sholat berjamaah itu menunjukkan indahnya Islam. Apabila imam takbir, alhamdulillah. Sing mau tak tonggoni gitu. Tapi ini bukan tandanya berbuka, tandanya selesai. Syuruk itu 15 menit setelah ini. Nih, saya mau 15 menit lagi atau udahan aja nih?
Saya mah ikut jamaah aja lah, karena bukan imam ini. Lewatin aja berarti supaya ke bagian suruk ya. Karena ada begini biasanya udah bubar, bubar, suruk durung manjing, ceramah wis bubar, balik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam dan jamaah itu pertama menunjukkan dari persaudaraan. Hikmahnya adalah menyatukan kaum muslimin dalam barisan yang benar. Itulah kenapa ada istilah atau ada berita dulu heboh, jika sholat subuh kaum muslimin sama jumlah jamaahnya dengan sholat Jum'ahnya, maka Yahudi baru akan takut. Kita sampai nggak begitu nih? Belum kayaknya. Ini ada berapa sholat tadi sholat berjamaah subuh? 4 lah ya, 5 masih ada sisa. Ada ibu-ibu lah jadi penuh. Kalau sholat jamaah subuhnya sama dengan jamaah Jumat, baru orang Yahudi takut sama kaum muslimin. Tapi kalau masih sepi sholat subuhnya, itu berarti belum ditakuti oleh Yahudi. Kenapa? Itu menunjukkan persatuan. Kalau umat Islam sudah rapat barisannya, sudah kompak, maka dia akan dalam seluruh kehidupan yang lain dia akan kompak. Tapi kalau masjidnya sepi, insya Allah masyarakatnya juga ada kerja bakti, cuman nggak kompak. Yang kerja bakti itu aja biasanya. Nggak tahu ini survei atau apa. Saya di satu komplek memang begitu. Itu rata Pak. Ada komplek yang jamaahnya sholat subuhnya bagus, gerakan sholat jamaah subuhnya bagus, jamaah kuliah subuhnya banyak, ramai, itu biasanya ramai. Tapi kalau sebaliknya, itu akan menunjukkan kita sudah mulai rapuh dalam berukhuwah. Jangan sampai hanya karena kesalahan atau perbedaan furu'iyah cabang, kemudian kita buat masjid baru, masjid diror. Saya nggak mau sholat di masjid anu karena begini. Akhirnya kemana-mana enggak, ke masjid yang itu jauh, yang deket enggak datang. Kita ambil pahala yang wajib, yang utama yang mana. Jadi ada prioritas amal, ada urutan amal. Amal mana yang didulukan adalah amal yang paling. Karena Rasulullah SAW menyatakan, idza azamul jaza ma'al azamul bala. Besarnya pahala itu bergantung kepada beratnya ujian atau beratnya amal. Semakin banyak pahalanya, semakin berat amalnya dikerjakan. Sholat berjamaah itu pahalanya lebih besar tapi berat. Nah, kenapa sholat berjamaah, sholat fardu itu wajib atau harus berjamaah? Karena pertama menunjukkan keislaman seseorang. Ya kan? Kok sholat sunnah di rumah tapi sholat, kan mestinya sholat itu dalam perspektif biasa, sholat itu amal yang mestinya ikhlas. Ikhlas itu cirinya di rumah orang nggak tahu. Tapi kenapa sholat berjamaah, sholat wajib itu harus di masjid? Kan gitu. Iya kan? Kayaknya sholat yang lain mah di rumah. Dan sholat itu biasanya amal itu bagusnya tidak diketahui oleh orang lain gitu kira-kira. Kenapa sholat wajib harus di masjid? Karena sholat wajib itu menunjukkan atau sebagai sebuah bukti keislaman seseorang. Kalau orang sudah berislam syahadat, dia wajib sholat. Dengan sholat itu dia diketahui keislamannya. Sehingga kalau dia sudah diketahui keislamannya, negara saudaranya wajib menjaga kehormatannya, darahnya, hartanya, dan kemuliaannya. Maka kalau dia datang ke masjid, itu sebenarnya ingin saksikan bahwa saya sudah Islam. Kalau jarang ke masjid, nggak suka ke masjid, itu sulit mengidentifikasi keislaman seseorang. Kalau di negara yang lain, kalau di kita kan mungkin gampang. Ada orang yang nggak suka ke masjid, giliran ke masjid di paling depan. Orang berdiri dia mah tidur. Siapa itu? Mayat.
Ada sekali ke masjid paling depan, orang berdiri dia mah tidur. Jenazah itu. Bukan yang ngantuk. Jarang ke masjid, sekali ke masjid di depan itu tiga tidur, jenazah itu. Jangan sampai dibawa ke masjidnya seumur hidup sekali, itu pun di depan. Nauzubillahi min dzalik. Ayah giliran ke masjid siapa batur mengadek, siapa sare. Begitu. Jadi jangan sampai, sekalipun sunnah muakkad di masjid itu lebih utama. Karena apa? Menunjukkan kita sebagai muslim, dan dengan keislaman kita haramallahu damuhu wa maluhu. Haram bagi kita untuk mengganggu hartanya dan semuanya, kehormatannya, harga dirinya, darahnya, yang jika kalian terjadi pembunuhan harus dibunuh lagi. Kalau dimaafkan oleh keluarganya pun bayar 100 ekor unta sebagai diat. 100 ekor unta berapa tuh Pak? Satu unta berapa? 30 juta, ada yang 30 juta, 20 juta paling murah. 30-40 juta satu ekor unta kali 100 berapa miliar? 10 100 40 juta kali 100 4 miliar. Iya 4 miliar. Tebusannya 4 miliar. Satu nyawa. Itu kalau keluarganya memaafkan. Kalau nggak memaafkan, maka jika seorang TKI, TKW yang di Saudi misalnya membunuh majikannya atau karena apa, dia itu divonis hukum mati misalnya, itu tidak langsung divonis Pak. Kalau itu menunggu, jika anaknya masih kecil, nunggu anaknya sampai dewasa, maka dia dihukum di penjara itu sampai anaknya gede Pak. Wih, lama itu nunggu eksekusi di penjara dulu. Karena harus persetujuan, boleh jadi anaknya memaafkan. Kalau anaknya memaafkan, tinggal ditebus. Pemerintah biasanya mau nebus. Dia lobby pemerintah, tebus aja nih, ya kan gitu. Suka ada kasus-kasus di sana di Saudi, ya kan, orang yang membunuh ini sedikit aja, nunggu selesai. Kemudian anaknya ini ditunggu sudah besar. Nanti anaknya ditanya ahli warisnya, bagaimana menurut kamu, apakah hukum ini dilaksanakan atau kamu memaafkan? Kata anaknya, saya memaafkan. Maka bebas dia dari hukuman mati. Jadi nggak serta-merta selama di dalam penjara itu diurusin sama pemerintah Saudi, dikasih makan segala macam. Kalau dia misalnya kata anaknya hukum mati, baru dieksekusi, baru dikisos. Jika lobby pemerintah gagal, anaknya begitu. Tapi kalau tidak, ini menunjukkan bahwa darah kaum muslimin itu betul-betul dijaga. Sekalipun anaknya, nanti anaknya 15 tahun, dia 15 tahun di penjara tuh Pak, sampai nunggu anaknya balik. Baru ditanya dulu anaknya, kata hakim bagaimana, lanjut, enggak, bebas, tebus gitu. Nah oleh karena itu, setiap kita memastikan bahwa saudara kita terjaga kehormatannya, darahnya, halalnya, jadi dia memang betul-betul terpelihara dengan keislamannya itu. Oleh karena itu, hikmah sholat berjamaah itu menunjukkan kita tahu siapa saudara kita tahu siapa yang harus dibela. Sekalipun di tengah masyarakat yang mayoritas muslim ini, kita berhusnudzon, semuanya berislam dan kehormatannya, hartanya harus kita jaga. Sekalipun dia tidak atau jarang ke masjid. Kenapa demikian? Karena innamal mu'minuna ikhwatun. Setiap yang beriman, seorang yang mukmin itu bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Maka damaikanlah di antara kalian jika terjadi perselisihan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah lebih dari 15 menit? Belum? Sudah? Kalau sudah kita tutup saja. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini membuat kita semakin banyak melakukan amal ibadah. Sholat berjamaahnya diusahakan, sekalipun sunnah muakkad kita usahakan, karena bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang berpuasa, man
shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang saum Ramadan karena iman dan ihtisab kepada Allah, diampuni dosa yang telah lalu. Ma min abdin yasumu yauman fi sabilillah. Barang siapa, tidaklah seorang hamba puasa satu hari di jalan Allah, ba'adallahu bidzalika, maka Allah akan menjauhkan karena puasanya di jalan Allah itu minan nari, dari api neraka, sab'ina kharifan, 70 tahun perjalanan. Fisabilillah, fisabilillah itu berarti di jalan Allah, jihadlah utamanya. Gimana kalau menuntut ilmu? Mudah-mudahan menuntut ilmu juga jihad. Ini menuntut ilmu. Kata Rasulullah SAW, idza marartum min riyadil jannah farta'u. Apabila kalian berjalan, berjumpa dengan taman surga, maka mampirlah, mendekatlah. Wa marriyadul jannah ya Rasulullah. Apa itu taman surga ya Rasulullah? Para sahabat nanya. Al majalisul ilm. Taman surga itu adalah majlis-majlis ilmu. Jadi ketika habis subuh, ini adalah taman surga. Ketika ada majlis taklim atau menyampaikan agama, kita zikir, kita sama-sama tazkirah tentang satu ilmu, itu majalis ilmu, itu majlis-majlis ilmu. Itulah yang dinamakan taman-taman surga. Taman surga ada di Raudhah di Madinah. Kalau kita tidak mendapatkannya atau belum mendapatkannya atau sulit ke sana mendapatkannya karena keterbatasan dana, kita bisa mendatangi majlis-majlis ilmu untuk berada di taman surga. Karena di taman surga itu wa khafatumul malaikah, malaikat akan mengepakkan sayapnya, memohonkan ampun kepada mereka yang ada di dalamnya, memohonkan rahmat kepada mereka yang di dalamnya, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya dan mengampuni mereka yang ada di Raudhal Jannah, di taman surga. Mudah-mudahan majlis ba'da subuh ini bagian dari majlis ilmu dan dengannya termasuk dari taman surga yang Allah berikan kepada kita. Mohon maaf Bapak Ibu bila ada kehilafan dan kekurangan, ada kata-kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan sholat jamaah kita masuk derajat mereka yang 27 derajat. Sekalipun hanya kebagian tahiyat akhirnya imam, mudah-mudahan sholatnya disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholat berjamaah itu terakhir menyempurnakan sholat kita yang banyak bolongnya. Sholat kita ketika datang ke masjid, imam sudah ayat terakhir, kita masih kebagian rukuknya imam, kemudian kita masih sempat takbir dan ikut ruku imam, maka dianggap sempurna satu rakaat. Fatihahnya gimana Ustadz? Hadis mengatakan ju'ilal imamu liutamma, dijadikan imam itu sebagai penyempurna. Kalau sholat kita Fatihah kita belum bagus, bacaan kita belum bagus, maka sebaiknya kita berusaha untuk sholat berjamaah. Mudah-mudahan imam menyempurnakan kekurangan-kekurangan kita yang dengannya sekalipun bolong atau kurang nilainya dari bacaan kita, ruku dan sujud kita, dengan berjamaah Allah sempurnakan dengan 27 derajat. Subhanallah. Mudah-mudahan kita dapat istiqomah. Diusahakan sekalipun sunnatul muakkadah menyempurnakan sholat kita yang kurang-kurang tadi. Sekalipun kebagian sepotong rokaat berjamaah itu di masjid sudah dihitung pahalanya. Dari rumah ke masjid, kebaikan setiap langkah dihapuskan kesalahan dan ditinggikan derajatnya. Sekalipun sampai di masjid sudah tahiyat akhir, dapat pahala berjamaah, dan demikian kita mendapatkan keutamaan 27 derajat. Walaupun Allah Maha tahu mereka yang takbir bersama imam di takbiratul ihram pasti lebih utama daripada yang terlambat. Yang terlambat lebih utama daripada yang sendiri. Mudah-mudahan Allah menerima seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amin ya mujibas sa'ilin lakal hamdu ya ma'bud hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbauna shighara Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qira'atul Qur'an wa tadarru'ana innaka antas samiun alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Allahumma rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina bi rahmatika ya arhamar rahimin Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbi habli muqimas shalah Rabbana hab lana muqimas salatana wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.